Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan Mulis dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKB dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang dukungan sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software yang tugasnya mengontrol atau mengatur sistem kerja perangkat keras agar dapat menjalankan berbagai aplikasi yang ada dalam sebuah sistem komputer. Dengan adanya sistem operasi, maka perangkat bisa dijalankan dengan baik dan sesuai fungsinya. Sistem ini bisa dikatakan memiliki peranan sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada sebuah perangkat. Selanjutnya, B. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu prima memori dan main memory. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input atau output controller. Yang selanjutnya, ketiga, file management. Fungsi yang ketiga, BIOS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Yang keempat, prosesor manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung operasi multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, C. Komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara umum. Komponen-komponen ini dapat disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Ketiga bagian tersebut antara lain yaitu user interface, kernel, sistem manajemen file. Pada kenyataan, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun, menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gaffney, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary, manajemen sistem input-output, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, command interpreter system. Pertama itu manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, yang kedua itu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara volatile, artinya adalah dapat hilang begitu di sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti manajemen track, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang ketiga, manajemen secondary dan storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara
dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data, program komputer dibutuhkan secondary atau storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space manajemen, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Keempat, manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh penggunaan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output yaitu buffer, spooling, dan menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Yang kelima, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan tujuan membuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetaskan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Yang selanjutnya 6. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau penggunaan ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang ketujuh yaitu jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Yang kedelapan, command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna, yaitu command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter dan Unix shell. Yang selanjutnya 9. Layanan sistem operasi. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Operasi input-output penggunaan tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya perangkat keras. Sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Yang selanjutnya 10. Sistem calls. Sistem calls menyediakan interface antara program, yaitu program pengguna yang berjalan, dan bagian OS. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contohnya Unix menyediakan sistem call, read, write, operasi input-output untuk berkas. Sering pengguna program harus memberikan data parameter ke OS yang akan dipanggil. Contoh pada Unix yaitu buffer, max, size file, ID. Ada 3 cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi. Dan selanjutnya 11. Mesin virtual. Sebuah mesin virtual atau disebut juga virtual machine menggunakan misalkan terdapat sistem program, yaitu kontrol program yang mengatur pemakaian sumber daya perangkat keras. Contohnya
terhadap sistem CAL ditambah akses ke perangkat keras. Kontrol program memberikan fasilitas ke proses pengguna. Mesin virtual MV itu contohnya yang minimal. MV memberikan ilusi multitasking, seolah-olah terdapat prosesor dan memori eksklusif digunakan MV. Konsep MV menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, dikarenakan tiap MV terpisah dari MV yang lain, namun hal tersebut menyebabkan tidak adanya sharing sumber daya secara langsung. Yang ke-12, perencanaan sistem dan implementasi. Target untuk penggunaan sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, aman dan cepat. Target untuk sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagai fleksibel, error, dan efisien. Mekanisme dan kebijaksanaan. Mekanisme menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Implementasi sistem biasanya menggunakan bahasa assembly. Sistem operasi secara data ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti dan didebug. Sistem operasi lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain bila ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Yang ke-13 yaitu sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Terima kasih.